Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal Dialah yang menjahirkan sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal Dialah yang tampak pada segala sesuatu. Bagaimana mungkin Allah dapat didindingi oleh sesuatu, padahal Dia lebih nyata dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal kalau tidak ada Dia, tidak ada sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal Dia maha nyata sebelum segala sesuatu. Dari sini, dapatlah kita pahami bahwa Allah itu benar-benar nyata, tanpa terselubung oleh apapun juga, kecuali oleh nafsu yang disesatkan oleh akal pikirannya sendiri. Di dalam Asmaul Husna, salah satu nama Allah adalah Az-Zahir, artinya yang maha nyata. Kalau Anda mengartikan makna maha nyata itu, bahwa Allah telah menciptakan alam beserta isinya. Dengan adanya alam ini, menunjukkan maha nyatanya Tuhan. Itu berarti pemahaman Anda hanya sampai di situ. Apakah Allah bisa dilihat dengan nyata? Tapi dalam video ini, saya tidak lagi mengajak Anda untuk terus berdebat tentang bisa atau tidaknya Allah itu dilihat. Karena saya menganggap siapapun Anda yang telah membuka video ini, berarti Anda sudah selesai dengan debat yang tidak berujung. Karena pada akhirnya, hal tersebut justru akan semakin membingungkan diri sendiri. Di sini, saya menganggap Anda adalah orang yang telah dibimbing oleh seorang guru mursyid. Dengan demikian, pertanyaannya bukan lagi, apakah Allah bisa dilihat di dunia ini? Tetapi pertanyaannya akan berubah menjadi kapan saya bisa melihat Allah? Lalu jalan apa yang harus saya tempuh agar Allah bisa memperlihatkan dirinya kepada saya? Pertanyaan itu jauh lebih bermanfaat daripada Anda terus-menerus tidak mengakui bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apapun juga. Tidak bisa dilihat sama sekali, dikarenakan Dia maha segala-galanya. Disinilah letak kekeliruan besar yang selama ini tidak kita sadari. Kita telah menempatkan Tuhan itu di sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh apapun. Dan hampir seluruh agama menempatkan Tuhan di langit sebagai tempat tertinggi, karena tidak ada tempat yang lebih tinggi di dunia ini selain daripada langit. Kemahakuasaan Dia kita wujudkan dalam bentuk sulit dijumpai. Semakin sulit kita jumpai, akan semakin nampak bahwa Dia maha segala-galanya. Kalau kita menempatkan Dia sebagai sesuatu yang maha segalanya, jangan kita lupa bahwa Dia juga maha nyata, bahkan lebih nyata dari apapun juga. Dengan demikian, maka kita semua diberi kesempatan untuk melihat Zat yang maha nyata sebagai bagian dari karunia-Nya. Di dalam hadis kursi, Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk, agar
agar mereka mengenalku. Tuhan menciptakan makhluknya agar mereka mengenal kepadanya dengan sebenar-benarnya kenal, berhubungan dengan mesra, terus-menerus berdialog dengan Tuhan, agar kita terus terbimbing ke jalannya. Di mana Allah? Pertanyaan itu yang harus kita jawab terlebih dahulu, sebelum kita bertanya bagaimana caranya melihat Allah. Dan hampir semuanya mengatakan bahwa Allah itu ada di Arsy. Arsy itu berada di langit. Tapi harus diingat pula bahwa pengertian langit ini bisa saja terjadi multitafsir. Apakah langit yang dimaksud itu yang sering kita lihat di atas, yang kalau ia cerah, ia akan berwarna biru dan menjadi gelap kalau sudah malam? Nah, di dalam ilmu kesufian, itu tidak mengartikan langit dalam pengertian zahir seperti yang kita lihat, akan tetapi lebih kepada pengertian ruhani. Intinya hanya sebagai kiasan makom yang harus dilewati, sebagai 7 tempat atau 7 titik yang harus dibersihkan di dalam i'tikaf atau suluk, tentunya lewat zikir secara kontinu, istiqomah. Dalam dalil lainnya disebutkan bahwa Allah itu ada dimanapun kita berada. Lalu bagaimana hubungan Allah yang berada di Arsy dengan keberadaannya? Bagaimana dia yang lebih dekat dari urat leher kita sendiri? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita mulai dari dalil yang menyatakan bahwa rumah Allah adalah qalbunya, hati orang mukmin. Sebagaimana firman-Nya di dalam hadis qudsi, sesungguhnya langit dan bumi tidak akan menampungku, hanya hati orang yang beriman yang sanggup menerimanya. Jadi, kalau Anda mau mencari Allah, jangan mencarinya di gunung, di laut, di masjid, atau di tempat-tempat lain. Sudah pasti Anda tidak akan menemukannya. Carilah dia di dalam hati orang-orang mukmin. Di sanalah Baitullah yang sesungguhnya. Dan kalau dalam hati Anda telah bersemayam, telah berdialog, dan telah nyata Allah dalam kehidupan Anda, maka dimanapun Anda berada, maka disitulah Anda akan menemukan dia. Karena sesungguhnya Allah itu ada dimanapun kita berada. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.